Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita selalu menghadapi hal-hal yang bisa tidak sesuai dengan apa yang kita anggap baik. Misalnya kejahatan demi kejahatan. Saudara, seringkali kejahatan demi kejahatan dapat membuat kita menjadi tawar hati untuk berbuat baik kepada orang lain. Disitulah saudara, kita harus setiap hari memandang kepada salib Kristus yang merupakan kekuatan kita dan juga alasan kita mengapa kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Saudara, saya percaya pada umumnya kita semua sangat tidak tahan menyaksikan kejahatan demi kejahatan yang terjadi di sekitar kita. Kita merasa ingin segera menuntaskan agar kejahatan itu berhenti dengan segala cara, termasuk dengan cara yang keras sekalipun. Pertanyaannya adalah, apakah yang Tuhan kehendaki dari orang percaya di dalam bersikap terhadap hal-hal yang terjadi di sekitar kita yang menodai rasa keadilan itu? Apakah kita turut melampiaskan kejengkelan kita dengan menyetujui tindakan-tindakan yang tidak berbeda dengan tindakan kejahatan itu sendiri? Memang tidak mudah untuk kita mempercayakan semuanya itu kepada keadilan Tuhan. Seakan-akan kepercayaan kepada keadilan Tuhan, kita menjadi orang-orang yang kalah atau orang-orang yang dianggap pengecut, atau bisa juga menjadi orang-orang dianggap tidak berpendirian. Saudara, mari kita membaca 2 Samuel pasal yang ke-18. Daud memeriksa barisan tentara yang bersama-sama dengan dia, kemudian ia mengangkat kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100 atas mereka. Lalu Daud menyuruh tentara itu maju berperang, sepertiga di bawah perintah Yoab, sepertiga lagi di bawah perintah Abisai, anak Seruya, adik Yoab, dan sepertiga lagi di bawah perintah Itai, orang Gad itu. Lalu berkatalah raja kepada rakyat, aku juga akan maju berperang bersama-sama dengan kamu. Tetapi tentara itu berkata, janganlah tuanku maju berperang, sebab apabila kami terpaksa melarikan diri, maka mereka tidak akan menghiraukan kami. Bahkan sekalipun mati separuh daripada kami, mereka tidak akan menghiraukan kami. Tetapi tuanku sama harganya dengan 10.000 orang daripada kami. Sebab itu adalah lebih baik bahwa tuanku bersedia menolong kami dari kota. Kemudian berkatalah raja kepada mereka, apa yang kamu pandang baik akan kuperbuat. Lalu berdirilah raja di sisi pintu gerbang, dan seluruh tentara itu berjalan keluar beratus-ratus dan beribu-ribu. Dan raja memerintahkan kepada Yoab, Abisai bin dan Itai, demikian, perlakukanlah Absalom orang muda itu dengan lunak karena aku. Dan seluruh tentara mendengar ketika raja memberi perintah itu kepada semua kepala pasukan mengenai Absalom. Lalu tentara itu maju ke padang menyerang orang Israel, dan terjadilah pertempuran di hutan Efraim. Tentara Israel terpukul kalah di sana oleh orang-orang Daud, dan pada hari itu terjadilah di sana pertumpahan darah yang dahsyat. 20.000 orang tewas. Kemudian pertempuran meluas dari sana meliputi seluruh daerah itu, dan hutan itu memakan lebih banyak orang di antara tentara daripada yang dimakan pedang pada hari itu. Kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom menunggangi Bagal. Ketika Bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon terbantin yang besar, tersangkutlah kepalanya pada pohon terbantin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi. Sedang Bagal yang kendaraannya berlari terus. Seseorang melihatnya lalu memberitahu Yoab, katanya, aku melihat Absalom tergantung pada pohon terbantin. Yoab berkata kepada orang yang memberitahu kepadanya tentang hal itu, apa? Jika engkau melihatnya, mengapa engkau tidak membanting dia ke tanah di tempat itu juga? Maka selayaknya aku memberi engkau 10 sikal perak dan 1 ikat pinggang. Tetapi orang itu berkata kepada Yoab, sekalipun aku mendapat 1000 sikal perak di telapak tanganku, takkan aku menjamah anak raja itu.
Sebab di depan telinga kamilah raja memberi perintah kepadamu dan kepada Abisai dan kepada Itai, katanya, lindungilah Absalom orang muda itu karena aku. Sebaliknya, jika aku mencabut nyawanya dengan khianat, tidak ada sesuatu pun yang tinggal tersembunyi kepada raja, maka engkau akan menjauhkan diri. Tetapi Yoab berkata, aku tidak mau membuang-buang waktu dengan kau seperti ini. Lalu diambilnyalah 3 lembing dalam tangannya dan ditikamnya ke dada Absalom, sedang ia masih hidup di tengah-tengah dahan pohon terbantin itu. Kemudian 10 bujang pembawa senjata Yoab mengelilingi Absalom, lalu memukul dan membunuh dia. Sesudah itu Yoab meniup sangkakala, sehingga tentara berhenti mengejar orang Israel sebab Yoab mau menahan tentaranya itu. Lalu mereka mengambil mayat Absalom dan melemparkannya ke dalam lubang yang besar di hutan itu. Kemudian mereka mendirikan di atasnya timbunan batu yang sangat besar, dan seluruh orang Israel melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Sewaktu hidupnya Absalom telah mendirikan bagi dirinya sendiri tugu yang sekarang ada di lembah raja. Sebab katanya, aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada namaku. Dan ia telah menamai tugu itu menurut namanya sendiri, sebab itu sampai hari ini tugu itu dinamai orang Tugu Peringatan Absalom. Kemudian berkatalah Ahimaaz bin Sadok, biarlah aku berlari menyampaikan kabar yang baik itu kepada raja, bahwa Tuhan telah memberi keadilan kepadanya dengan melepaskan dia dari tangan musuhnya. Tetapi berkatalah Yoab kepadanya, pada hari ini bukan engkau yang menjadi pembawa kabar. Pada hari lain boleh engkau yang menyampaikan kabar. Tetapi pada hari ini engkau tidak akan menyampaikan kabar karena anak raja sudah mati. Lalu berkatalah Yoab kepada seorang Etiopia, pergilah beritahukan kepada raja apa yang kau lihat. Orang Etiopia itu sujud menyembah kepada Yoab lalu berlari pergi. Tetapi berkata sekali lagi Ahimaaz bin Zadok kepada Yoab, apapun yang terjadi izinkanlah juga aku berlari pergi menyusul orang Etiopia itu. Tetapi kata Yoab, mengapa juga engkau mau berlari pergi anakku? Apakah engkau membawa kabar yang menguntungkanmu? Jawabnya, apapun yang terjadi, aku mau berlari pergi. Lalu berkatalah Yoab kepadanya, kalau demikian larilah. Maka berlari Ahimaaz mengambil jalan dari lembah Yordan, sehingga ia mendahului orang Etiopia itu. Adapun Daud duduk di antara kedua pintu gerbang sedang penjaga naik ke soto pintu gerbang itu di atas tembok. Ketika ia melayangkan pandangnya, dilihatnyalah orang datang berlari seorang diri saja. Berserulah penjaga memberitahu raja. Lalu raja berkata, jika ia seorang diri, maka kabar yang baiklah disampaikannya. Sementara orang itu mendekat, penjaga itu melihat seorang lain datang berlari. Lalu penjaga itu menyerukan kepada penunggu pintu gerbang, katanya, lihat, ada lagi orang datang berlari seorang diri. Berkatalah raja, itu pun pembawa kabar yang baik. Sesudah itu berkatalah penjaga, aku lihat cara berlari orang yang pertama itu seperti cara berlari Ahimaaz bin Zadok. Berkatalah raja, itu orang baik, ia datang membawa kabar yang baik. Lalu Ahimaaz berseru katanya kepada raja, selamat. Kemudian sujudlah ia menyembah kepada raja dengan muka ke tanah serta berkata, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah menyerahkan orang-orang yang menggerakkan tangannya melawan tuanku raja. Lalu bertanyalah raja, selamatkah Absalom orang muda itu? Jawab Ahimaaz, aku melihat keributan yang besar ketika Yoab menyuruh pergi hamba raja, hambamu itu, tetapi aku tidak tahu apa itu. Kemudian berkatalah raja, pergilah ke samping, berdiri di sini. Ia pergi ke samping dan tinggal berdiri. Maka datanglah orang Etiopia itu. Kata orang Etiopia itu, tuanku raja mendapat kabar yang baik, sebab Tuhan telah memberikan keadilan kepadamu pada hari ini dengan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang tuanku. Tetapi bertanyalah raja kepada Etiopia itu, selamatkah Absalom orang muda itu? Jawab orang Etiopia itu, biarlah seperti orang muda itu musuh tuanku raja dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat. Maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau. Absalom, anakku, anakku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Raja Daud mengatur pasukan untuk berperang melawan serbuan Absalom dan rakyat Israel. Namun Raja Daud tidak ikut ke medan perang karena dilarang oleh pasukannya. Namun Raja Daud memberikan pesan kepada mereka untuk menyayangi Absalom, dalam arti jangan membunuh Absalom. Namun peristiwa yang terjadi justru sebaliknya. Selain pasukan Absalom kalah, Absalom pun dibunuh oleh panglima perang Daud, yaitu Yoab. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, milikilah hati yang berbelas kasihan, sebagaimana Kristus telah berbelas kasihan kepada kita. Saudara, firman Tuhan berkata, dan Raja memerintahkan kepada Yoab, Abisai, dan Itai, demikian, perlakukanlah Absalom, orang muda itu dengan lunak karena aku. Dan seluruh tentara mendengar ketika Raja memberi perintah itu kepada semua kepala pasukan mengenai Absalom. Ayat 33. Maka terkejutlah Raja dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau. Absalom, anakku, anakku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Daud tidak ikut ke medan pertempuran. Meskipun sesungguhnya ia ingin ikut, namun pasukannya melarang dia karena harga seorang raja begitu mahal di dalam pertempuran. Namun Raja Daud memberikan pesan kepada mereka semua supaya mereka itu melindungi Absalom, yaitu putra daripada Raja Daud. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mengetahui kisah mengenai Absalom, sebetulnya Raja Daud pernah sakit hati dengan Absalom terkait dengan Amnon yang dibunuh oleh Absalom. Sehingga kita tahu Absalom pernah melarikan diri dari Raja Daud dan Raja Daud masih membencinya. Yang pada akhirnya panglima perang Raja Daud yaitu Yoab yang memperdamaikan Raja Daud dengan Absalom dengan mempertemukan mereka. Saudara, jikalau kita tahu latar belakang seperti itu lalu kita membaca kisah ini, maka kita melihat bahwa rasa sakit hati daripada Raja Daud sudah hilang. Sekarang yang ada adalah Raja Daud sayang sama Absalom. Tetapi saudara, rasa sayang Daud kepada Absalom memang sesuatu yang tidak masuk akal. Karena Absalom yang sudah dimaafkan oleh Daud malah berlaku tindakan yang melampaui kepatutan. Dia membunuh Amnon, membuat Raja Daud sakit hati. Sekarang dia ingin merebut kekuasaan, bahkan dia ingin membunuh ayahandanya sendiri. Namun saudara perhatikan, Raja Daud, dia berbelas kasihan kepada Absalom. Meskipun Raja Daud tahu bahwa Absalom memang berniat membunuh dirinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sering melihat akan kejahatan demi kejahatan yang tidak masuk akal. Kejahatan dilakukan bukan karena mereka diperlakukan dengan tidak baik, tetapi kejahatan dilakukan justru ketika mereka diperlakukan baik. Sehingga saudara, kita umumnya merasa kurang sabar dengan orang-orang demikian. Namun hari ini kita belajar satu hal, bahwa ternyata Raja Daud bisa berbelas kasihan. Saudara, mungkinkah kita berbelas kasihan dengan orang-orang seperti ini? Saudara, kita punya keniscayaan untuk berbelas kasihan. Karena Kristus, dia telah berbelas kasihan kepada kita. Sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang seharusnya dimurkai oleh Tuhan. Namun Tuhan berbelas kasihan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kondisi kita ketika kita belum percaya dengan orang-orang yang berbuat hal-hal yang tidak patut, sesungguhnya sama. Kita juga kedapatan sebagai orang yang jahat di mata Tuhan. Tetapi Tuhan, dia berbelas kasihan kepada kita.
Saudara, mari kita memandang kepada Yesus Kristus dan kita belajar untuk berbelas kasihan kepada orang-orang yang mungkin kita merasa tidak patut dibelas kasihani. Tetapi saudara, demikian juga Kristus seharusnya kita tidak patut mendapat belas kasihannya. Tetapi Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Bahkan Dia rela mati menanggung dosa kita. Yang kedua, saudara, Tuhan itu menghakimi dengan caranya sendiri terhadap kejahatan manusia. Saudara, firman Tuhan berkata, tetapi Yoab berkata, aku tidak mau membuang-buang waktu dengan kau seperti ini. Lalu diambilnyalah 3 lembing dalam tangannya dan ditikamnyalah ke dada Absalom sedang ia masih hidup di tengah-tangah dahan pohon terbantin itu. Kemudian 10 bujang pembawa senjata Yoab mengelilingi Absalom, memukulnya dan membunuh dia. Sesudah itu Yoab meniup sangkakala sehingga tentara berhenti mengejar orang Israel sebab Yoab mau menahan tentaranya itu. Lalu mereka mengambil mayat Absalom dan melemparkannya ke dalam lubang yang besar di hutan itu. Kemudian mereka mendirikan di atasnya timbunan batu yang sangat besar dan seluruh orang Israel melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Sewaktu hidupnya, Absalom telah mendirikan bagi dirinya tugu yang sekarang ada di lembah raja. Sebab katanya, aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada namaku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari apa yang kita baca dari kisah ini, Yoab menjadi orang yang tidak taat kepada perintah Raja Daud. Meskipun Yoab memang ingin menyenangkan hati Raja Daud, karena dia tahu Absalom ini menjadi duri bagi Raja Daud. Tetapi ketidaktaatan Yoab bukanlah hal yang menyenangkan hati Raja Daud. Yoab membunuh Absalom. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jikalau kita memikirkan secara rasional, maka apa yang Yoab kerjakan mungkin kita bisa setuju. Karena jikalau menurut kita Absalom tidak mati, maka Absalom terus bisa menjadi duri dalam daging bagi kerajaan Daud. Namun itu adalah asumsi kita. Asumsi kita adalah asumsi. Asumsi bukan sebuah kebenaran. Namun dari apa yang kita pelajari hari ini, Raja Daud tidak memerintahkan untuk Yoab membunuh Absalom. Tetapi Absalom tetap terbunuh. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mempunyai cara untuk menyatakan keadilannya di dalam kehidupan manusia. Saudara, Absalom telah mempersiapkan sebuah tugu untuk memperingati dia. Tentu yang diperingati adalah kepahlawanannya dan kehebatannya. Tetapi saudara, Tuhan mempunyai rencana yang berbeda. Tuhan tidak berkenan kepada Absalom yang tidak tahu diri. Dan Absalom mati. Dan kematiannya di dalam kematian yang hina. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari peristiwa ini, kita tahu dengan jelas bahwa Tuhan tidak berdiam diri. Tuhan tidak berdiam diri terhadap kejahatan dan ketidakadilan manusia. Tuhan tahu apa yang Ia akan perbuat di dalam penghakimannya. Dan Dia melakukannya dengan caranya sendiri yang melampaui akal budi kita. Saudara, Tuhan memanggil orang percaya untuk menjadi berkat, bukan untuk menjadi hakim. Betapapun jahatnya manusia sekitar kita, betapapun tidak adil manusia, Tuhan tetap memanggil kita berbelas kasihan, mengabarkan kabar baik, supaya ada orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Tetapi saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan tidak berdiam diri. Dia akan bertindak sesuai dengan caranya dan sesuai dengan waktunya untuk menghakimi orang-orang yang bertindak melampaui kepatutan yang sesungguhnya. Oleh karena itu saudara, mari kita percaya kepada Tuhan dan kita melaksanakan panggilan kita sebagai orang Kristen dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita dan penuh kasih, bersandar kepada kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur bagaimana Tuhan Engkau yang bekerja dalam segala sesuatu, Tuhan yang
menolong kami semakin sadar bahwa kami harus menjalankan panggilan kami sebagai orang-orang yang menerima belas kasihan Tuhan untuk berbelas kasihan kepada orang lain dan menaruh penghakiman ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan tolong kami sehingga kami tetap mengasihi orang-orang sekitar kami apapun yang mereka lakukan supaya kami boleh berbagi Injil kepada mereka. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.